Welcome to my channel Christian Apologet. Shalom Sobat Christian Apologet dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya di dalam channel Christian Apologet. Saya berterima kasih untuk setiap dukungan dari sobat sekalian. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa terus memberkati kehidupan kita semuanya. Amin. Puji nama Tuhan. Di dalam kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan diskusi yang sangat menarik dari apologet Kristen, yaitu Ibu Sofiatul Al-Hayat Indonesia, bersama dengan rekan-rekan yang ada, memberikan sebuah argumentasi yang baik, dan juga ada seorang muslim yang dimana mempertanyakan soal kekristenan, dan di dalam pembahasan ini sungguh sangat menarik. Saya berharap kita semua menyaksikan dari awal sampai pada akhir, sehingga kita menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Oleh karena itu, mari kita simak video berikut ini. Baru lahir, kalau laki-laki kan 1 ekor kambing, kalau kambing betina 2. Itu aja jelaskan itu kalau kambing betina yang 2. Bagaimana ini anak salah ada yang percaya sama tafsiran Congormu. Kalau nggak ada dalil, nggak ada yang percaya sama dia, orang waras. Ada yang akan menjelaskan Congormu nggak ada yang percaya sama dia. Dia kan sudah berapa kali tinggulan. Ada yang percaya. Nggak lama dia juga kehilangan menjelaskan Al-Quran. Rumah yang pertama dibangun seperti apa? Bukan Adam sama dia di dalam Al-Quran. Kita makan walau sudah baik-baik sadar. Rumah yang pertama dibangun itu oleh Ibrahim, bukan Adam di dalam Al-Quran. Saya yang percaya Congormu, mendingan Congormu dicek. Itu kalau menunjukkan ayatnya. Itu bahwa Al-Fatihah itu kasih ya. Jadi itu berada pada mata dan di mana terdapat surah Ibrahim. Saya bersih Madia, Congormu dicebok dulu pakai batu. Madia sudah itu sih. Kita akan berbagi wawasan saja juga. Maka nggak boleh berbagi wawasan. Nggak boleh berbagi wawasan. Berbagi wawasan saja juga. Ya, berbagi wawasan kebohongan. Boleh aja lah bagi wawasan, boleh lah bagi wawasan. Boleh berbagi wawasan, kalau nggak pakai Congormu boleh saja, boleh aja. Sekarang ilmu tauhid lagi, ilmu yang dibanggakan oleh media. Kaitu kalam, ngapain kaitu kalam itu sudah posisinya menyembah, mengakui ada Tuhan yang bisa menjelma. Coba aku tanya kaitu kalam, bagaimana membedakan antara kalau Tuhan itu menjelma jadi manusia, membedakan antara hantu, malaikat, dan setan? Kalau Tuhanmu aja rambutnya keriting berpakaian hijau, mukanya seperti pemuda Adnan. Tuhanmu aja punya betis. Tuhanmu aja punya betisnya disingkapin pada waktu hari kiamat. Tuhanmu punya jari-jari, Tuhanmu punya wajah. Hah? Jawab dulu, Tuhanmu punya wajah, punya betis, punya kaki enggak Tuhanmu? Coba kali darah itu tampilkannya. Itu loh. Allahnya tingginya kurasa. Tangan kanannya kalau dijelaskan dulu bagaimana caranya Anda membedakan kalau ada Tuhan menjelma jadi manusia, akulah Tuhan, padahal yang aku itu hantu, iblis. Tolong ya, caranya tidak bedakan. Kalau Firman menjadi manusia ya tertulis. dia bertanya saja, tiba-tiba ada makhluk mengaku akulah Tuhan, padahal yang aku hantu, iblis. Yang mengaku Tuhan di perjanjian baru itu iblis. Nah, sembahlah aku yang pemerintah dan sembah di dalam perjanjian baru. Yang aku Tuhan apa? Yang aku Tuhan iblis.
Aku Tuhan tuh yang jadi manusia aku lah. Kalau Yesus itu sudah membuktikan dia Tuhan yang berkuasa atas maut, makanya dia bangkit dari antara orang mati. Dia berkata sekarang semua kekuasaan di sorga dan di bumi dan di kerajaan maut telah diserahkan kepadamu. Kamu baca Matius 28 ayat 18, Wahyu 17:18. Akulah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun di atas sekarang aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Dia membuktikan dia berkuasa, ya, gak kayak kamu. Allahmu itu aja gak mampu mau jadi pohon, Allahmu aja jadi pohon itu loh, berarti gak mampu. Di dalam Alkitab ini dikatakan satu-satunya Allah adalah Bapa, satu-satunya Tuhan adalah Tuhan Yesus. Satu juga Allah. Bagaimana cara membedakannya? Kalau tiba-tiba ada makhluk yang akulah Tuhan, padahal yang aku iblis atau malaikat. Semua disertai. Nah, Yesus ketika Yesus berkata akulah anak Allah, orang Yahudi mau melempari dia dengan batu, ya, lalu apa tandanya, katanya Yesus mengatakan rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Itu dia bicara tentang tubuhnya yang akan bangkit dari orang mati. Dengan kebangkitan Yesus membuktikan dia Tuhan yang berkuasa atas orang hidup dan orang mati. Allahmu mana kuasanya, saya tanya? Allahmu kuasanya mana? Allahmu kuasanya mana? Allahmu mengampuni dosa aja nggak bisa. Ya, kalau kita melihat di dalam bagian ini, sesungguhnya Ibu Sofiatul sedang memberikan sebuah data-data dari Alkitab yang dimana berbicara tentang Yesus Kristus itu adalah Allah yang dimana dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia dari segala dosa dan pelanggaran, dan ini sebagai pembuktian bahwa Tuhan yang disembah oleh orang Kristen adalah Tuhan yang bukan hanya sekedar memberitakan tentang kasih, tetapi membuktikan kasih itu di dalam tindakan, yaitu yang kita kenal, yaitu di dalam pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan ini sangat menarik untuk kita simak bersama-sama. Karena apa? Karena saya yakin dan percaya bahwa di dalam kita membahas bagian ini, maka kita akan menemukan kebenaran demi kebenaran yang akan membawa kita untuk tetap yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Kita lanjutkan lagi. Ya, Allahmu mengampuni dosa aja nggak bisa kok. Allahmu menyuruh batu mengampuni dosamu. Pak Bom, 3 menit aku sama Sofi ya. 3 menit. Gimana? 3 menit. Oke, silakan Sofi bertanya dulu. Nanti mari jawab 3 menit. Ada mari jawab, silakan. Dan konsep Tuhan loh ya, tentang konsep Tuhan. Silakan dan bertanya tentang konsep Tuhan. Mari jawab. Saya tanya satu pertanyaan saja sama kamu. Di dalam Quranmu itu ada 2 nama yang sebelum dia lahir, Allahmu menyuruh Jibril itu jauh-jauh turun dari langit ke-7 ke langit pertama, 50.000 tahun perjalanan jauhnya. Yang pertama dia menyuruh datang kepada Zakaria dan memberi nama anak itu Yahya. Yang kedua dia menyuruh kepada Maryam dan memberi nama anak itu Isa Al-Masih. Sekarang pertanyaan saya, apa arti Yahya dan apa arti Isa Al-Masih? Baik ya. Oke, mari jawab ya. Arti dalam Islam itu sebuah nama itu proper name, ya, proper name. Hanya saja di dalam Islam itu ada sebagian ulama menjelaskan makna Isa, ya. Isa itu ada sebagian ulama menjelaskan Al-Hayyu, hayat, maha hidup. Posisinya hidup, bukan maha hidup, hidup, haya, hidup. Itu saja arti sebagian ulama yang menjelaskan makna Isa. Isa itu artinya maha hidup. Saya tanya, Isa itu maha hidup? Bukan maha hidup, hidup saja, artinya hidup saja. Allah yang maha hidup menghidupkan Nabi Isa ini, itu maksudnya. Allah yang maha hidup menghidupkan Nabi Isa. Allah yang maha hidup menghidupkan Nabi Isa, berarti Isa pernah mati? Isa posisinya itu menggambarkan bahwa Isa hanya sebagai hamba saja, sebagai makhluk saja. Bukan, pertanyaan saya bukan itu tolong. Pertanyaan saya saya tanya dulu, pada waktu si Aminah itu mengandung nabimu 7 tahun di dalam kandungan, nabimu tuh 4 sampai 7 tahun,
ya, dikandung di dalam kandungan Aminah. Ada nggak Allah menyuruh malaikat Jibril datang kepada Aminah dan Aminah nanti anak yang akan kau lahirkan ini yang dari air mani Mina ini itu akan menjadi nabi yang mulia, beri nama anak ini Muhammad. Ada nggak? Baik. Mari jawab lagi kembali pertanyaan Sophie ya. Sophie kan bertanya seperti itu, tentunya ada literatur dasar dulu. Mana ayatnya atau dalilnya? Ada tidak. Ketika Aminah mengandung Muhammad dan nggak ketahuan bapaknya ini siapa karena hamilnya 4-7 tahun di dalam kandungan Aminah, pernah nggak malaikat Jibril diutus kepada Aminah untuk memberikan nama anak yang lahir ini Muhammad? Mengapa nama Yahya dan Isa ini begitu penting di dalam Quranmu sehingga Allahmu menyuruh Jibril itu 50.000 tahun perjalanan jauhnya memberi nama anak Zakaria ini Yahya dan nama anak Maryam ini Isa? Karena tidak ada dasar dalil yang disebutkan Sophie 4 tahun sampai 5 tahun kelahiran Nabi Muhammad itu, maka kamu tidak ada dasar. Kamu lihat video saya judulnya Muhammad anak haram Nabi cabul. Kamu lihat judul, kamu cari di Al-Hayat Islamologi Center. Saya bicara 4 jam di sini. Saya bicara cari judulnya ya teman-teman muslim, Muhammad Nabi cabul. Kamu cari judul Muhammad Nabi cabul anak haram lahir 4 tahun setelah bapaknya mati. Kamu cari judulnya di situ. Saya bicara 4 jam di dalam video itu. Kita sudah tunjukkan ayat-ayatnya. Nabi cabul anak haram. Kalau gambarnya siapa? Kembali ke pertanyaan saya. Ya, kembali ke pertanyaan saya. Ya, sesungguhnya memang apologet Kristen ini yang bernama Ibu Sofiatul itu merupakan seorang apologet yang sangat luar biasa, punya wawasan yang luar biasa. Bahkan kalau sobat sekalian melihat di channel YouTube-nya di Al-Hayat Indonesia itu sangat banyak menjelaskan tentang berbagai macam doktrin tentang kekristenan dan juga tentang argumentasi terkait dengan pembelaan iman di dalam memberikan argumentasi daripada penyerangan daripada umat muslim terkait dengan iman Kristen. Nah, di sini kita menemukan bahwa pertanyaan-pertanyaan, jawaban-jawaban dari Ibu Sofiatul Al-Hayat itu sesungguhnya memberikan sebuah pengetahuan kepada debater daripada muslim, tetapi sayangnya debater muslim ini tidak pekah dan tidak memahami apa yang disampaikan oleh Ibu Sofiatul Al-Hayat Indonesia. Dan kalau kita membicarakan tentang hal ini, maka saya berharap bahwa kita harus memperhatikan dengan seksama supaya kita menemukan apa yang akan disampaikan oleh Ibu Sofiatul Al-Hayat Indonesia dan juga apa yang akan direspon oleh debater muslim ini. Mari kita lanjutkan lagi. Ya, kembali ke pertanyaan saya. Yahya dan Isa itu orang mana? Jawab. Sebelum itu terjadi, mana jawab, tunjukkan dulu ayatnya ada sudah. Jawab, Yahya dan Isa orang mana? Kembali nanti kita bahas Nabi cabulmu. Sekarang kita bahas dulu Yahya dan Isa. Jangan lari. Kamu sebutkan sama saya, jelaskan sama saya, kasih sama kamu 3 menit mulai dari sekarang. Jelaskan sama saya arti nama Yahya dan Isa. Baik. Di dalam ajaran Islam, ya, kalau proper name itu, apalagi nama itu sumbernya bukan dari sumber ajaran Islam dalam bahasa Arab, karena bahasa itu kan tentunya bahasa yang sudah ada sejak zaman sebelumnya. Isa itu kan dalam posisi bahasa yang Nabi sebelumnya, bahasa Ibrani. Nah, kemudian ada sebagian ulama mengartikan Isa itu dari hayya, hidup itu saja, seperti itu gambarnya. Kemudian ada sebagian ulama lagi mengartikan. Kamu tunjukkan di screen, kamu share screen, tunjukin sama saya siapa yang mengatakan arti Isa adalah hayya. Kawan-kawan bisa cek nanti dari Sirat Qurtubi ya. No, saya nggak mau, karena kalau saya memberikan ban jawab saya kasih bukti. Sekarang kamu tunjukin sama saya arti kata Isa adalah hayya dan apa arti kata Yahya, tunjukin sama saya. Pada dasarnya saja disampaikan ya. Pada dasarnya saja. Saya nggak mau pada dasarnya. Saya mau bukti. Kamu tunjukkan sama saya arti kata Yahya dan arti kata Isa. Tunjukin sama saya. Share screen kamu. Ya, ini sebenarnya menjadi satu
kehebatan daripada Ibu Sofiatul Al-Hayat Indonesia, yang dimana dia sangat sistematis dan juga sangat berkompeten di dalam perdebatan. Dia tidak akan tidak akan masuk ke dalam topik yang lain kalau lawan debatnya itu tidak memberi jawaban yang sesuai dengan apa yang ditanyakan. Jadi di sini kita melihat kualitas daripada Ibu Sofiatul Al-Hayat Indonesia, yang dimana dia terus mempertanyakan terkait dengan Isa dan juga nama yang tadi dia tanyakan. Nah, dia ingin supaya siapa yang dijawab oleh Madiyah atau debater Muslim ini, dan Ibu Sofiatul ingin supaya ada bukti yang konkret di dalam penjelasan-penjelasan yang disampaikan, supaya orang-orang yang mendengar penjelasannya itu menerima dan mengakui bahwa memang jawaban itu benar. Nah, disinilah kemudian Ibu Sofiatul terus mempertanyakan terkait dengan siapa ulama yang mengatakan hal yang demikian. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan lagi. Pak Momon kasih dia subscribe. Nadia sebutkan dasarnya. No, I don't accept that. Saya tidak terima congor, saya terima data dan fakta, saya nggak terima omongan congormu. Tunjukin sama saya arti Isa dan arti Yahya. Oke, sebelum ada tunjukkan ini, karena Anda sudah menghujat Nabi Madiyah yang berusia lahir 4 tahun, 5 tahun. Nabimu Nabi haram, anak cabul, anak hasil pernikahan zawaj ar-rahim. Nabimu anak haram, Nabi cabul. Ya, nabimu, makanya kehamilan di dalam Islam saya bisa tunjukkan fatwa yang berdasarkan kelahiran nabimu yang 4 tahun di dalam kandungan ibunya. Nabimu anak haram, gak ketahuan bapaknya siapa. Maka namanya Abdul namanya si Fulan, nggak tahu siapa nama bapaknya. Seperti itu, Sofi. Saya hujat nabimu sampai akhir zaman, saya hujat nabimu sampai maranatha, ya. Anak cabul, anak haram, ya. Nabimu itu hasil pernikahan zawaj ar-rahim pada zaman Islam. Aminah itu melakukan yang namanya zawaj ar-rahim atau pernikahan berkelompok, dan itu ada di dalam hadismu sendiri. Sekarang kamu jawab saya arti Yahya dan arti Isa. Pengikut Nabi cabul, pengikut Nabi anak haram, kamu jawab Muhammad is the best boy of Arabia. Anak haram dari Arab, ya. Muhammad itu anak haram dari Arab. Kamu bisa tonton video saya. Kamu bisa tonton video saya 4 jam. Saya tunjukkan datanya, judulnya Muhammad anak haram Nabi cabul. Kamu tonton video saya Muhammad Nabi cabul anak haram, 4 jam videonya, kamu tonton, ya. Itu ada di ayat Asy-Syamsi. Ada datanya di situ, nabimu Nabi cabul, ya. Pedofilia Nabi cabul, suka bersetubuh memperkosa Safia, ya. Nabimu itu suka bersetubuh dengan babu, ya. Suka dengan anak kecil, selama tidak ada dalil, tapi ada Nabi cabul, ya. Nabimu Nabi cabul, Nabi semakin ada menghujat, semakin banyak orang cabul, Nabi cabul, Nabi najis. Kemudian karena dia menghujat saja tidak. Kamu lihat di Al-Hayat Islamologi itu. Saya sudah katakan, kamu lihat data-data saya di Al-Hayat Islamologi Center, ya. Bahwa Nabi lahirnya 4 tahun setelah bapaknya mati. Sebelum Muhammad Nabi cabul anak Arab. Yes, Nabi cabul. Ya, Nabi cabul. Ada mau nggak kalau ajar seperti tidak ada ikutin yang suka menghujat, ada mau nggak? Bukan menghujat, itu data dan fakta. Memang Nabi itu Nabi cabul. Nabi itu suka bersetubuh dengan anak kecil, suka sama babu, ya. Nabimu suka wili sama babu, itu fakta. Nabimu suka memperkosa, suka rampok, itu fakta. Itu nggak sambung kan? Juga ada tanya satu saja. Anda kan menuduh Nabi Muhammad lah. Kamu jawab dulu Yahya dan Isa, kamu jangan lari. Kamu jawab dulu arti nama Yahya kenapa begitu penting, sehingga Allah itu menyuruh Jibril turun untuk memberitahu Zakaria anak itu harus bernama Yahya. Kamu kasih tahu sama saya dulu. Tidak percaya. Jangan lari kamu. Pengikut Nabi cabul, jangan lari kamu.
tidak penting. Nabi Al-Quran hanya menceritakan peristiwa yang lama. Kamu sudah tidur kan? Saya nanti hadir menyampaikan sesuatu kepada Majelis. Coba Anda bayangkan di Asisot di kamu bicara sama dalil ya begini Maria, di dalam Al-Quran kan sudah jelas sekali itu apa yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran. Dia kan mengujian Nabi lahir atau setelah ibunya menikah. Coba dalilnya mana coba? Dia tuh bilang hadis tadi coba Tuhannya. Ya, jadi sebenarnya yang menjadi persoalannya adalah Ibu Sofiatul tetap bersikeras untuk mempertanyakan terkait dengan yang memberi nama Isa dan Yahya itu siapa, buktinya mana, dan si debater Muslim ini atau Media Channel ini tidak dapat memberi jawaban yang pasti dan fakta-fakta yang terkait dengan apa yang disampaikan, sehingga dia mencoba untuk mencari alasan di dalam menjelaskan bagian itu, tetapi sebenarnya itu tidak menjawab pertanyaan daripada Ibu Sofiatul Al-Hayat Indonesia. Nah, inilah yang menjadi satu kelemahan dari debater Muslim ini. Dia tidak memahami apa pertanyaan daripada Ibu Sofiatul Al-Hayat Indonesia, tetapi dia kembali untuk menyerang atau mempertanyakan sesuatu yang sebenarnya sudah dibahas oleh Ibu Sofiatul Al-Hayat Indonesia. Nah, dia mencoba untuk bertanya, tetapi dia tidak dapat menjawab apa yang ditanyakan oleh Ibu Sofiatul Al-Hayat Indonesia. Nah, ini yang menjadi kelemahan daripada Media Channel atau debater Muslim ini. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan lagi supaya kita sungguh-sungguh mengerti apa esensi daripada perdebatan kali ini. Setelah bapaknya meninggal, coba bantu Sofi dalilnya mana hadisnya. Kamu tunjukkan sama saya dulu arti kata Yahya dan Isa, tunjukin sama saya. Tunjukin sama saya dalilnya. Tunjukkan sama saya dalilnya nama Isa dan Yahya. Tunjukin sama saya. Tidak ada dalil jawabannya. Nah, ini kesalahannya. Dia mengatakan tidak ada dalil untuk menjawab bagian ini. Artinya dia sebetulnya dari awal tidak bisa menjawab pertanyaan daripada Ibu Sofiatul Al-Hayat Indonesia, dan dia mencoba untuk bertanya sesuatu yang di luar pertanyaan daripada Ibu Sofiatul Al-Hayat Indonesia. Dan akhirnya kita menemukan bahwa si debater Muslim ini ternyata tidak tahu jawaban daripada pertanyaan Ibu Sofiatul Al-Hayat Indonesia terkait dengan nama Yahya dan Isa. Kita lanjut lagi. Saya adalah goblok, ya. Sudah tahu Allahnya menyuruh perjalanan 50.000 tahun. Begitu pentingnya anak ini nggak boleh namanya Madia. Anak itu jangan kamu namai Bambang. Maryam, jangan kamu namai anak itu Bambang. Oke, sekarang kamu akui dulu bahwa kamu mengatakan Isa itu artinya hayah dari kata hidup itu adalah kebohong. Kamu akui dulu kamu tukang bohong. Kok bohong? Itu di sumber Isa. Kamu tadi mengatakan arti kata Isa hayah itu hidup. Sekarang kamu mengatakan tidak ada dalilnya. Kamu akui dulu di hadapan seluruh orang Islam Indonesia bahwa kamu tukang bohong. Baru kita lanjutkan dialog kita. Sebelum kamu mengakui kamu tukang bohong, dialog kita tidak akan berlanjut, Madia. Isa dari kata-kata sebagian ulama saja, dari Qurtubi yang menjelaskan maknanya seperti itu. Karena dijelaskan dari Qurtubi, menjelaskan makna Isa itu ada sebagian menjelaskan itu hidup artinya. Itu gambaran. Dari pengalaman Ibnu Qurtubi itu dalilnya. Bukan saja kita tunjukkan datanya. Itu datanya silakan ketik saja makna dari Qurtubi. Enak jangan gua yang suruh ketik, lu lah yang ketik. Ya, tadi sudah jelaskan kalau Anda nggak ketemu itu dari No. Dasar tukang bohong, tukang ngibul. Tidak diapresiasi oleh Allah. Kitabnya Al-Qurtubi tidak diapresiasi oleh Tuhan.
di dalam Al-Quran. Ya. Kalau ini bakteri yang terjadi, Sofi menghujat kelahiran Nabi Muhammad. Ya. Akibat Anda sering, itu akibat dari Anda sering menghujat Tuhannya, terutama itu AMC itu. Siapa yang menghujat siapa? Gambar itu. Yang menghujat siapa? Dia gambar itu. Itu yang menghujat. Kalau hari kalau ini kan kalau Sofiatul menghujat Islam nih, Sofiatul menghujat ajaran Islam nih, kelahiran Nabi Muhammad itu 5 tahun selisihnya. Dalam hadis katanya malah. Ya kan dari kelompok Islam ada yang mengkritik Tuhannya orang Kristen berlebih-lebihan. Kalau Kan dia gambar itu itu. kita diskusi Pak Malam. Kita itu bukan mencari kesalahan yang lain. Kita diskusi di sini, tidak ada hubungan yang lain. Ya, ini hal yang paling penting, di mana si debater Muslim ini dia tadi mengatakan bahwa dia tidak tahu mengapa diberi nama Isa dan Yahya. Lalu kemudian dia mencoba untuk berdiskusi dengan mempertanyakan terkait dengan mengapa Ibu Sofiatul itu mengatakan bahwa kelahiran Muhammad itu 45 tahun. Ya, nah kita akan melihat bagaimana data yang akan disampaikan oleh Ibu Sofiatul Al-Hayat Indonesia supaya pertanyaan-pertanyaan yang terus ditanyakan oleh media atau debater Muslim ini, dia melihat dengan jelas data yang valid yang disampaikan oleh Ibu Sofiatul Al-Hayat Indonesia. Kita akan lihat bersama-sama. Ada hal yang lain, masalah hujatan yang lain dihubungkan dengan media, hubungannya. Media seperti tidak perlu hujat. Kalau udah media data di layar tuh media di layar tuh. Layar. Bagaimana si hujatan-hujatannya? Ya sudah layar, baca layar. Ada hujatan mengenal Nabi mana haram kok. Nabi itu nggak tahu bapaknya siapa. Nabi anak haram, hasil perzinahan Aminah, hasil satu lubang rame-rame, Aminah si Salome. Mana hadisnya? Aminah si Salome, nggak tahu ketahuan bapaknya siapa. Nabi anak haram, hamilnya mengatakan. Maria, kau ini. Nabi anak haram, hasil percampuran. Maria, baca Maria itu dulu. Maria sama. Maria. Abu Muhammad Abdul Malik Nadir. Bahasa Inggris ya. Ayo, baca. Ini bahasa Inggris. Maria, baca Maria. Ya, diterjemahkan dulu lah ke dalam bahasa Indonesia. Lagi pintar bahasa Inggris tadi. Baca Maria. Ya paling-paling saya tahu marilah kita membaca secara berhati-hati apa yang ditulis. Ya, let us read carefully what is written in the authentic Islamic book. Mari kita baca secara berhati-hati apa yang ini dari kitab Ibn Sa'd, namanya Tabaqat Al-Kubra ya, atau The Major Classes. Dari kitab biografi Muhammad ini diketahui bahwa Abdul Muthalib yang diakui sebagai kakeknya Muhammad, ayah Muhammad itu namanya bukan Abdullah teman-teman, namanya Abdul Alat ya. Ayahnya namanya bukan Abdullah tapi Abdul Alat ya. Dia punya nama namanya Abdul Uzza ya, itu nama dewa-dewa berhala semua sembahan di Ka'bah itu. Abdul Muthalib ini yang diakui sebagai kakeknya Muhammad ya, dia itu mau menikahkan si Abdul Alat ini, ayahnya Muhammad, itu kepada Aminah yang binti Wahab. Tapi Aminah ini punya saudara perempuan namanya Hala. Ingat ya. Lalu ketika itu Abdul Muthalib juga pengen menikahi Hala. Jadi Abdul Muthalib menikahi Hala, saudara perempuan Aminah, dan Abdullah ayah Muhammad ini menikahi Aminah pada hari yang sama. Mereka mengadakan pernikahan in the same day. Ini dari Tabaqat Al-Kubra Ibn Sa'd ya, ini volume 1 halaman berapa tadi ya? Halaman 94-95. Jadi kita buktikan bahwa Aminah ini Salome ya. Next. Jadi Abdul Muthalib ini ya meminta kepada Wahab untuk menikahkan si Abdul Alat ini, ayah daripada si Momo ini, diakui sebagai ayah si Momo. Dia menikahkan Aminah, di hari yang sama dia menikahi Hala. Jelas ya di sini ya. Their marriage, pernikahan ganda ini antara ayah dan anak ini, Abdul Muthalib dan Abdul Alat ini, dilakukan
pernikahan pada hari yang sama. Ini juga dari Al-Sirah Al-Halabiyah dari Imam Al-Halabi. Ya, volume 1 halaman berapa tuh? 51 ya. Baca dong, Gar. Lalu dari perkawinan antara Abdul Muthalib ya dengan si Hala itu menghasilkan pamannya Muhammad namanya Hamzah. Oke ya. Dan hasil pernikahan yang diakui dari Abdul Alat ini, ada si Abdullah ini yang namanya menjadi Abdullah. Karena Muslim malu Abdul Alat itu nama dewa berhala, mereka mengganti nama ayah Muhammad Abdul Alat ini menjadi Abdullah. Mereka mengatakan lahirlah Muhammad. Jadi pernikahan Abdul Muthalib dengan Hala itu menghasilkan pamannya namanya Hamzah, pamannya Muhammad ini. Anaknya namanya Hamzah. Kemudian Abdul Alat menikah dengan Aminah, anaknya namanya Muhammad atau Katem ya, nama aslinya Katem, pada terakhir namanya si Katem. Kemudian kita mendapati juga bahwa Abdul Alat ini dia 3 bulan kemudian pergi. Jadi setelah menikahi Aminah pada hari yang sama dengan Abdul Muthalib menikahi Hala, dia pergi berdagang mati teman-teman. Ya, baru 3 bulan menikahi Aminah berdagang mati. Itu data yang kita dapatkan. Jadi Abdullah ini died ya, mati. Dikatakan pada waktu itu si Aminah ini sedang mengandung Muhammad. Ya, usianya tuh 25 tahun, usia ayahnya Muhammad ini. 3 bulan setelah menikahi Aminah, ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 3 bulan, benar nggak? Sambungkan. Dia pergi, ingat ya, mati ya, baru menikah 3 bulan kemudian mati. Kita mendapatkan fakta lainnya dari kitab-kitab Islam. Lanjut. Nih ya, jadi Abdul Muthalib sama Hala punya anak namanya Hamzah. Abdul Alat menikahi Aminah punya anak namanya si Katem. Dan Abdul Alat itu meninggal ketika Muhammad masih di dalam kandungan Aminah. Ya, 3 bulan kira-kira. Nah, sekarang harusnya kalau si Abdul Alat atau yang diakui Abdullah ini adalah ayah daripada Muhammad, maka antara usia Hamzah dengan usia Muhammad ini minimal sama, atau Muhammad harusnya lebih tua dibanding Hamzah. Betul apa enggak? Iya, betul. Ternyata di dalam kitab-kitab Islam, Hamzah ini lebih tua 4-7 tahun dibandingkan Muhammad, teman-teman. Artinya Muhammad si Katem ini ada di dalam kandungan Aminah 4-7 tahun setelah suaminya mati. Ini buktinya. Jadi Ibu Sofiatul berbicara bukan karena tidak ada bukti, tapi ini ada bukti dan Ibu Sofiatul sudah membuktikan bahwa apa yang dia ucapkan, apa yang dia sampaikan itu memang sungguh-sungguh itu sesuai dengan bukti-bukti yang datangnya bukan dari kalangan Kristen sendiri, tapi dari kalangan Muslim, dan mereka mengakui hal itu. Nah, kita nanti akan melihat reaksi daripada debater Muslim atau Madya ini bagaimana setelah dia melihat bukti-bukti yang sudah disampaikan oleh Ibu Sofiatul Al-Hayat Indonesia ini. Ini sangat menarik ya sobat sekalian, dan mari kita tonton sampai selesai. Ya, di dalam kitab ini apa namanya nih? Al-Isabah fi Tamyiz Al-Sahabah Ibn Hajar Al-Asqalani volume 2 halaman 121. Muhammad ini lebih muda dibandingkan Hamzah 4-7 tahun. Ini ada beberapa kitab. Berarti ini Muhammad di dalam kandungan Aminah 4-7 tahun setelah bapaknya mati. Makanya dikeluarkan fatwa kehamilan di dalam Islam, betul nggak? Sambungkan. Iya, betul. Ya, bahwa kehamilan di dalam Islam itu 4-12 tahun. Ya, ini ada juga di dalam Tabakat Al-Kubra Ibn Sa'd volume 3 halaman 10 bahwa kehamilan bahwa apa nih, Hamzah itu lebih tua 4 tahun dibandingkan Muhammad. Bagaimana hal ini bisa terjadi, teman-temanku tersayang? Karena memang Aminah itu melakukan yang namanya zawaj al-rahid atau pernikahan berkelompok alias satu lubang rame-rame. Ada 4 jenis pernikahan
Islam ya, Zawaj Arahid, ada apa aja tuh kan, ada 4 jenis pernikahan di dalam Islam. Anda bukalah video saya ya, judulnya Muhammad Nabi Cabul ya, anak haram. Itu sudah ada semua di situ, sumbernya dari Nahdlatul Ulama Indonesia NU ya. Nah, bagaimana sama dia? Mampu jawab? Jadi setelah disampaikan bukti-bukti terkait dengan apa yang Ibu Sofiatul sampaikan, ternyata si debater muslim ini keluar. Sangat disayangkan ya. Tapi biarlah melalui video yang kita sudah tonton hari ini, sudah kita simak dari awal sampai akhir, saya berharap kita sungguh-sungguh mengerti bahwa memang kualitas perdebatan antara Ibu Sofiatul dengan debater-debater daripada kelompok muslim sangat jauh berbeda. Pengetahuan Ibu Sofiatul sungguh luar biasa, dan juga dia menyampaikan sesuatu tidak berdasarkan asumsi, tetapi berdasarkan fakta-fakta yang dimana faktanya itu diambil dari mereka sendiri ya, artinya dari ajaran mereka sendiri. Apa yang mereka sampaikan itu fakta dan itu bukti yang kemudian Ibu Sofiatul sampaikan, dan inilah perdebatan yang memang sangat menarik kalau kita mengikutinya dengan seksama. Dan saya berharap biar kita sungguh-sungguh ya memahami bagian ini, dan kita dapat melihat dengan kacamata kita bahwa kekristenan itu adalah sungguh-sungguh berbicara tentang Yesus Kristus adalah Tuhan yang menyelamatkan kita manusia yang berdosa, agar kehidupan kita yang penuh dengan dosa itu diselamatkan, dan kita menerima pengampunan dosa dan keselamatan dan hidup yang kekal dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari terus dukung channel Christian Apologet ini, agar channel ini dapat terus berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita semua yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, mari kita sungguh-sungguh beriman dan sungguh-sungguh hidup kita memuliakan nama Tuhan. Hidup kita terus memberitakan Injil Kristus Yesus Tuhan kita kepada semua orang yang belum percayakan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Welcome to my channel Christian Apologet.